Bab 848, Melawan Ranah Kaitao. Di langit berbintang, seorang wanita tua menatap planet mati di bawah, matanya dingin dan mematikan. Orang ini adalah nenek jahat. Sejak dia meninggalkan dinasti Zhou hari itu, dia dengan gila-gilaan mencari Sander Ye. Selama periode ini, Sander Ye sepertinya sudah menghilang dari dunia, tanpa kabar sama sekali. Belum lama ini, dia akhirnya mendapat kabar bahwa Sander Ye pergi ke dinasti Zhou. Dinasti Zhou. Ketika dia memikirkan dinasti Zhou, wajah nenek jahat itu menjadi sangat ganas. Fan Zhou, putra mahkota dinasti Zhou Agung. Dinasti Zhou ini sudah menunjukkan dengan jelas akan melawan aliansi jalan jahat mereka. Itu benar-benar karena aliansi jalan jahat sekarang harus berurusan dengan dewa nyata alam semesta nyata dan tidak bisa mengambil tindakan apapun. Jika tidak, dia benar-benar ingin memimpin semua master dari 10 istana jahat langsung ke dinasti Zhou dan menghancurkan dinasti Zhou sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, aliansi jalan jahat bersikap terlalu rendah hati. Sedemikian rupa sehingga beberapa kekuatan tidak lagi menganggap serius aliansi jalan jahat. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul tidak jauh dari nenek jahat itu. Saat dia melihat pengunjung itu, raut wajah suram dan garang di wajah wanita tua itu langsung berubah menjadi rasa hormat, dan dia memberi sedikit hormat, Tuan Yugas. Tuan Yugas mengabaikan nenek jahat. Dia melihat ke planet mati di bawah dan tidak berkata apa-apa. Wanita tua itu buru-buru berkata, Tuan Yugas, bagaimana anak ini layak untuk kamu mengambil tindakan secara pribadi? Bodoh. Tuan Yugas mengerutkan kening dan memarahi dengan ringan. Wanita tua itu tidak berani bicara. Tuan Yugas melihat ke bawah ke planet mati di bawah dengan mata dingin. Sebelumnya, agar tidak bermusuhan dengan aliansi jalan jahat, dinasti Zhou Agung menurunkan Fan Zhou menjadi rakyat jelata, tapi ketika Sander Ye pergi ke Zhou Agung, Fan Zhou segera menjadi putra mahkota. Apa artinya ini? Wanita tua itu berkata dengan nada yang serius, aku mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini sebelumnya, tapi sayangnya, orang-orang kita dibunuh langsung sebelum mereka memasuki dinasti Zhou besar. Berbicara tentang ini, matanya berangsur-angsur menjadi dingin dan dingin. Dinasti Zhou Agung ini benar-benar tidak memandang aliansi jalan jahat kita. Dia benar-benar pantas dihukum. Tuan Yugas berkata dengan dingin, kenapa mereka tiba-tiba berubah pikiran, berpihak pada pemuda itu, dan menjadi musuh aliansi jalan jahat. Wanita tua itu sedikit terkejut, kemudian dia mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun aliansi jalan jahat tidak mengungkapkan seluruh kekuatan mereka, mustahil bagi dinasti Zhou untuk tidak mengetahui betapa menakutkannya aliansi jalan jahat itu. Tapi, mereka tetap dengan tegas memilih untuk memihak pemuda itu. Ini agak tidak biasa. Wanita tua itu bertanya, terus minta orang memeriksanya. Tuan Yugas, yang selalu berhati-hati, menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Wanita tua itu memandang Tuan Yugas dengan bingung. Tuan Yugas menunduk dan berkata dengan tenang, kenapa kamu ingin memeriksanya? Saat dia berbicara, dia menunjuk ke bawah, jika ada seseorang di belakang orang ini, aliansi jalan jahat akan membunuh orang. Jika ada dewa, kita akan membunuh dewa itu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengetukkan jarinya dengan ringan. Bang! Di kejauhan, planet mati itu tiba-tiba hancur dan musnah. Hancurkan planet ini dengan satu jari. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba naik ke langit dari planet mati. Tuan Yugas maju selangkah, memutar tangan kanannya, dan berteriak berlutut. Bang! Dalam sekejap, tangan raksasa yang mengangkat langit tiba-tiba melesat keluar dari langit berbintang, mengepalkan jari-jarinya, dan meninju ke bawah. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang menghilang. Bang! Di kejauhan, cahaya pedang langsung hancur oleh pukulan tersebut, dan sesosok tubuh mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Orang ini adalah Sander Ye. Setelah Sander Ye berhenti, bekas darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Pedang Yi di tangannya sudah hancur oleh pukulan tadi. Sander Ye mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Yugas di kejauhan, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Ranah Kaitao.
Kekuatan ranah Kaidao di depannya sangat menakutkan. Pukulan barusan tidak hanya menghapus jiwa pedangnya, tapi juga hampir secara langsung menghancurkan tubuh fisiknya. Ranah Kaitao yang menakutkan. Sementara Sander Ye terkejut, semangat juang di matanya menjadi lebih kuat. Seolah-olah dia merasakan semangat juangnya, kekuatan pedang tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan suara pedang bergema terus-menerus di seluruh dunia. Tuan Yugas menatap Sander Ye, kamu memang jenius. Kamu bisa menerima satu pukulan dariku tanpa mati. Kamu tidak terkalahkan di bawah ranah Etao. Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, ayo lagi. Bang! Dua kekuatan garis keturunan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, napasnya melonjak kencang. Menghadapi Master Ranah Kaitao yang misterius di depannya, dia secara alami tidak berani merasa jijik, jadi dia langsung mengaktifkan kekuatan kedua garis keturunan tersebut. Dan ketika kekuatan kedua garis keturunan itu muncul, auranya langsung melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan, dan ruang serta waktu di sekitarnya tidak bisa menahan kekuatannya sama sekali, dan mulai mencair sedikit demi sedikit. Sander Ye juga merasakan kekuatan yang tak ada habisnya saat ini. Kekuatan garis keturunan. Dari kejauhan, Tuan Yugas menatap Sander Ye, dua garis keturunan khusus itu menarik. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba maju selangkah dan mengangkat tangannya. Bang! Di atas kepala Sander Ye, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, kemudian tinju besar yang menahan langit menghantam seperti palu. Langit berbintang yang tak berujung dan alam semesta mulai dimusnahkan sedikit demi sedikit pada saat ini. Menghadapi pukulan yang menakutkan ini, kilatan kemarahan melintas di mata Sander Ye. Dia merentangkan telapak tangannya dan jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang membubung ke langit. Gemuruh. Cahaya pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya langsung menghancurkan tinju raksasa yang memegang langit itu. Tapi pada saat ini, Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ketika dia bereaksi, sesosok tubuh sudah bergegas ke depannya, kemudian tinju sebesar karung pasir langsung mengenai wajahnya. Dalam beberapa novel kesatria, para master jarang menggunakan senjata, tapi menggunakan tinju. Karena kesederhanaan adalah yang terpenting. Jelas bukan karena penulis memiliki keterbatasan tinta di perutnya dan tidak bisa menulis apapun. Menghadapi pukulan Tuan Yugas, Sander Ye tidak memilih mundur, melainkan memilih untuk tangguh dan menusuk pedangnya. Bang! Pedang Yi hancur, Sander Ye merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya, dan terpental lagi. Pada saat dia terbang, Tuan Yugas hendak melangkah maju dan memukulnya lagi. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba berbalik dan sebelum dia mengambil tindakan, pedang Yi sudah menusuk tenggorokannya. Bang! Tubuh Tuan Yugas bergetar hebat, dan aura keluar, menyebar jutaan kaki jauhnya seperti riak air. Di sisi lain, Sander Ye, yang sudah berhenti, menatap Tuan Yugas di kejauhan. Tuan Yugas perlahan berbalik, dan pedang Yi menempel di tenggorokannya, tapi tidak menembus setengah inci dari dagingnya. Melihat adegan ini, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Pedang tunda gagal melukai lawannya. Tuan Yugas menatap Sander Ye, aku seorang ahli seni bela diri dan fisik. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Bang! Pedang di tenggorokannya langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Sander Ye mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyangka pria di depannya benar-benar mengolah tubuh fisik, dan tubuh fisik ini terlihat sangat menakutkan. Setelah Tuan Yugas menghancurkan pedang Yi Sander Ye, dia mencibir, kemudian mengambil langkah maju. Ketika langkah ini jatuh, waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, pupil Sander Ye tiba-tiba menyusut. Kali ini, dia tidak berani menahan kekuatan dan langsung membiarkan Maya Ao bergabung dengannya. Bang! Cahaya keemasan membumbung ke langit, dan tubuh fisik Sander Ye menahan kekuatan penghancuran ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Tuan Yugas tiba-tiba menghilang dari tempatnya,
seperti guntur yang menyerbu ke arah Sander Ye. Kekuatan yang kuat langsung menerbangkan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya di lapangan. Sander Ye tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Bang! Dengan tebasan pedang ini, keduanya mundur seketika. Tapi, Tuan Yugas hanya mundur kurang dari 1000 kaki sebelum berhenti, sementara Sander Ye mundur 10.000 kaki jauhnya. Begitu berhenti, Sander Ye menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia mendapat berkah dari Maya Ao, pada saat ini, dia masih merasa seluruh tubuhnya dipukul dengan keras dan rasa sakitnya sangat parah. Dan jika dia tidak membiarkan Maya Ao bergabung dengannya saat ini, dia mungkin akan dipukul sampai mati. Ranah Kaitao. Mengerikan. Sander Ye mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Yugas di kejauhan, matanya menjadi lebih serius. Pada saat ini, ada sedikit keterkejutan di mata Tuan Yugas. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya yang hanya berada di ranah Shinto benar-benar bisa melawannya begitu lama. Jenius. Tuan Yugas sedikit menyipitkan matanya dan berniat membunuh. Tanpa basa-basi, Tuan Yugas tiba-tiba menghilang di tempat, dan Sander Ye di kejauhan tiba-tiba merasa seolah-olah semburan gunung menyapu ke arahnya. Sander Ye maju selangkah dan menusuk dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Sander Ye terpental lagi. Tuan Yugas hendak mengambil tindakan lagi, tapi detik berikutnya, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa masa hidupnya sudah berlalu selama hampir 1000 tahun pada saat itu. Tuan Yugas mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sander Ye di kejauhan, dan berkata dengan kaget, "Apa yang sudah kamu lakukan?" Di kejauhan, Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyeringai, "Biarkan aku melihat berapa banyak sisa hidupmu." Setelah mengatakan itu, dia menyerang dengan pedangnya lagi. Pedang ini biasa saja, tanpa jiwa pedang atau cahaya pedang. Tapi, ekspresi Tuan Yugas di kejauhan berubah lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan mengerikan menyapu dalam sekejap. Ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba hancur. Tapi, masa hidupnya sekali lagi hilang selama 1000 tahun. Dua pedang selama 2000 tahun. Ekspresi Tuan Yugas akhirnya menjadi lebih serius kali ini. Dia menatap Sander Ye, "Keterampilan pedangmu." Ketika dia melihat Sander Ye di kejauhan hendak mengambil tindakan lagi, dia tiba-tiba berhenti, bergegas ke depan, kemudian meninju Sander Ye. Dengan pukulan ini, otoritas yang menakutkan menyebar secara instan. Hukum serta prinsip yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan dimusnahkan pada saat ini. Ciptakan jalan sendiri. Setiap pukulan dan gerakan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Menghadapi pukulan ini, Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya. Bukannya mundur, dia bergegas maju dan mengayunkan pedangnya lagi. Bang! Saat cahaya pedang meledak, Sander Ye mundur ribuan kaki. Di saat yang sama, wajahnya langsung menjadi pucat. Konsumsi waktu bertahun-tahun ini terlalu besar baginya. Jika dia menembakkan 100 pedang berturut-turut, dia pasti akan membunuh Tuan Yugas di tempat. Tuan Yugas tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata, "Tahun dan waktu. Bagaimana kamu bisa menguasai waktu dan tahun di levelmu?" Ada keterkejutan yang tak terselubung dalam suaranya. Sander Ye bertanya, "Apakah ranah Kaitao tidak memiliki cara untuk menguasai tahun dan waktu?" Tuan Yugas menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye melanjutkan, "Dikabarkan bahwa membuka jalan berarti membuka jalan sendirian. Aku tidak tahu jalan apa yang kamu buka." Tuan Yugas hendak berbicara, tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening, "Kamu ingin menunda waktu." Sebelum Sander Ye berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Sander Ye tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, seberkas darah melonjak ke langit dari belakangnya. Segera setelah itu, patung garis keturunan muncul di belakangnya, dan di tangan patung garis keturunan ini, dia memegang pedang sepanjang langit. Saat Tuan Yugas bergegas ke Sander Ye, patung garis keturunan itu memegang pedang dan menebas ke depan. Langit berbintang meledak. Bang! Ketika pedang itu jatuh, Tuan Yugas langsung terlempar ribuan kaki jauhnya,
sementara Sander Ye dan patung garis keturunan juga mundur ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, wajah nenek jahat di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka kekuatan Ye Sander Ye begitu menakutkan. Tuan Yugas ini adalah eksistensi tingkat atas di ranah Keitao, tapi Sander Ye hanya berada di ranah Shinto. Dia mampu bertarung dengan Tuan Yugas ini begitu lama, dan mengalahkan Tuan Yugas beberapa kali. Benar-benar jenius. Nenek jahat itu menatap Sander Ye dengan niat membunuh yang melonjak seperti air pasang. Setelah Tuan Yugas dipukul mundur oleh patung garis keturunan dengan pedang, dia melirik ke tangan kanannya, yang memiliki tanda darah dalam. Setelah terdiam beberapa saat, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye di kejauhan. Jenius. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, dan aura yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, tidak tahu apa yang dia rasakan dari langit berbintang yang jauh. Untuk sesaat, dia tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye di kejauhan dan berkata, "Ayo maju bersama." Setelah mengatakan itu, 3 aura tiba-tiba keluar dari sekeliling, dan bersama dengan nenek jahat itu, 5 aura menakutkan langsung menuju ke arah Sander Ye. 5 ranah Keitao. Bersambung. Bab 849, siapa yang begitu hebat? Betapa menakutkannya jika 5 ranah Keitao mengambil tindakan pada saat yang sama. Garis-garis pemaksaan yang mengerikan terus menyebar ke sekeliling, memusnahkan semua yang mereka lewati. Bahkan Tao Agung di alam semesta ini mulai dilenyapkan dan mati pada saat ini. Melihat 5 orang bergegas ke arahnya, wajah Sander Ye langsung berubah jelek. Astaga! Orang ini tidak memiliki etika bela diri. Pedang Yi di tangan Sander Ye langsung digantikan oleh pedang King Xuan. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedangnya secara tiba-tiba, dan cahaya pedang itu seperti air terjun. Bang! Saat ledakan mengejutkan bergema, Sander Ye langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan darah berceceran, tapi itu diserap oleh dirinya sendiri dalam sekejap, berubah menjadi kekuatan darah dan berputar di sekitarnya. Tapi di kejauhan, Tuan Yugas sangat terkejut, karena telapak tangan kanannya langsung dipotong oleh pedang. Orang-orang lainnya juga terluka oleh pedang Sander Ye. Kelima orang itu sangat terkejut saat ini. Mereka berlima bergabung untuk menyerang. Bukan saja mereka tidak mampu membunuh Ye Sander Ye, tapi mereka malah dilukai Sander Ye sebagai balasannya. Memalukan. Tuan Yugas tiba-tiba berkata dengan tajam, ada yang salah dengan pedangnya. Mendengar ini, 4 orang lainnya melihat pedang di tangan Sander Ye. Ketika mereka melihat pedang itu, mereka semua mengerutkan kening, bertanya-tanya, pedang macam apa ini? Bahkan mereka bisa terluka. Ketahuilah bahwa mereka semua ranah Keitao, dan semua benda ilahi di Tao Agung tidak bisa menyakiti mereka. Pedang yang melampaui Tao Agung. Bukankah ini tidak masuk akal? Salah satu ahli ranah Keitao berkata dengan nada yang serius, apakah kita sedikit meremehkan orang ini? 4 orang lainnya terdiam. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hijau di sebelah kanan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah alat peramal muncul di tangannya. Pemimpinnya, Tuan Yugas, mengerutkan kening, Dao Jie, nasib apa yang akan kamu ramal saat ini? Orang tua bernama Dao Jie memandang Sander Ye dari kejauhan dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak ini tidak sederhana. Aku harus memikirkan apakah aku bisa menjadi musuhnya. Setelah mengatakan itu, dia mulai menyimpulkan, papan ramalan di tangannya dengan cepat berputar, sebab dan akibat muncul. Tuan Yugas sedikit tidak senang dan hendak berbicara. Pada saat ini, mata Dao Jie tiba-tiba melebar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Papan lamaran di tangannya langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Sial! Dao Jie memandang Sander Ye di kejauhan seolah-olah dia melihat hantu, mundur dengan kasar, dan berkata dengan ngeri, ada seseorang di belakang anak ini, aku tidak bisa mengalahkannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Sial! Tuan Yugas sangat marah, Dao Jie, apa kamu gila? Saat ini, Dao Jie sudah menghilang di ujung langit.
Tiga master lainnya di ranah Kaitao saling memandang dengan bingung. Wajah Tuan Yugas terlihat jelek seperti orang tuanya sudah meninggal. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam di sebelah kanan tiba-tiba berkata dengan nada yang serius, "Tuan Yugas, siapa orang ini? Kamu harus menjelaskannya kepada kami." Dua orang lainnya juga mengangguk. Mereka adalah pekerja untuk aliansi Jalan Jahat. Meskipun mereka menerima gaji dari aliansi Jalan Jahat, jika latar belakang lawan terlalu menakutkan, mereka bisa memilih untuk tidak bertarung. Lagi pula, ada bos yang tak terhitung jumlahnya, tapi hanya ada satu nyawa. Melihat beberapa orang terlihat sedikit tidak bersahabat, Tuan Yugas menatap Sander Ye dari kejauhan. Orang di belakangnya adalah Dewa Nyata. Salah satu pria paruh baya terkejut, apakah Dewa Nyata yang menekan jutaan kali bencana kosmik? Tuan Yugas mengangguk. Keduanya tampak serius. Dewa Nyata. Meskipun alam semesta nyata jauh dari mereka, mereka mengenal Dewa Nyata ini. Betapa menakutkannya bisa menekan bencana alam semesta jutaan kali sendirian. Menekan satu bencana kosmik tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah menekannya jutaan kali. Setiap kali bencana kosmik ditekan, itu berarti bencana kosmik akan menjadi lebih kuat. Tapi, itu masih bisa diredam. Ekspresi dari dua master ranah Kaitao sangat serius, dan ada ketakutan di mata mereka. Jika mereka membunuh Sander Ye hari ini dan menyebabkan Dewa Nyata membalas dendam di masa depan, mereka tidak akan mampu menanggungnya sama sekali. Di saat yang sama, mereka berdua cukup kesal dengan Tuan Yugas. Kenapa dia dan yang lainnya datang untuk bekerja? Bukankah karena ingin pensiun? Aku dan yang lainnya datang untuk menyimpan biaya pensiun. Kamu membiarkan kami mengorbankan nyawa, bajingan sekali. Nenek jahat itu melirik ke arah Sander Ye di kejauhan dan tidak berkata apa-apa. Dia sedikit terkejut saat ini. Dia juga tidak menyangka bahwa orang yang awalnya dia anggap sebagai semut ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dia benar-benar jenius. Tuan Yugas juga memperhatikan emosi keduanya saat ini. Dia berkata dengan nada yang serius, "Kalian berdua baru saja keluar dari pengasingan. Kalian mungkin belum tahu bahwa kami akan membunuh Dewa Nyata. Kali ini, Yang Maha Kudus, Xianji akan maju sendiri." Yang Maha Kudus. Mendengar ini, mereka bertiga terkejut, dan salah satu dari mereka berkata, "Dia benar-benar maju sendiri." Tuan Yugas mengangguk dan menatap Sander Ye di kejauhan. Pendukung di belakang orang ini adalah Dewa Nyata, dan Dewa Nyata saat ini sedang menekan bencana alam semesta dan tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Apakah Dewa Nyata akan membalas dendam di masa depan? Kalian berdua tidak perlu khawatir sama sekali, karena Dewa Nyata akan segera dibunuh. Keduanya masih diam. Melihat ini, Tuan Yugas merasa sedikit kesal. Sial, orang-orang ini hanya ingin mendapatkan keuntungan dan tidak melakukan apapun. Tapi, dia tidak marah dan melanjutkan, "Setelah membunuh anak ini, aku hanya ingin menara kecil milik dia, dan sisanya akan dimiliki oleh kalian bertiga, termasuk pedang di tangannya dan 3 kekuatan garis keturunan." Keduanya langsung tertarik. Nenek jahat itu juga sangat bersemangat, anak laki-laki ini penuh dengan harta karun. Pada saat ini, Tuan Yugas tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap jauh ke langit berbintang. Dia sepertinya sudah menemukan sesuatu. Dia mengerutkan kening kemudian berkata, "Kalahkan dengan cepat." Setelah itu, dia bergegas menuju Sander Ye di kejauhan lagi. 3 orang di lapangan saling bernandang. "Aku ingin darahnya. Aku ingin pedangnya. Aku ingin tubuhnya dan naganya." Oke. Ketiganya berubah menjadi 3 pelangi lagi dan langsung menuju ke Sander Ye di kejauhan. Melihat 4 orang bergegas dari kejauhan, Sander Ye menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan darah di tubuhnya langsung mendidih, dan dia memanggil patung darah lagi. Pada saat ini, patung darah itu memegang pedang di tangannya. Pedang King Xuan. Sander Ye garang, dan tiba-tiba menebas ke depan dengan pedangnya, jelek. Di belakangnya, patung garis keturunan itu memegang pedang King Xuan di kedua tangannya dan menebasnya dengan 1 pukulan. Pedang ini secara langsung merobek langit berbintang dan alam semesta ini,
bintang dan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya hancur dan musnah, dan gelombang kejut yang kuat langsung menyebar ke ratusan langit berbintang dan alam semesta. Orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya memandang bagian ruang dan waktu di alam semesta ini, mata mereka penuh dengan ketakutan. Siapa yang begitu hebat? Bang! Saat Sander Ye menebaskan pedangnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Seluruh tubuh Sander Ye mundur dengan keras karena gelombang kejut energi pedang. Dalam proses mundur dengan keras, patung garis keturunannya langsung hancur, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tapi, Tuan Yugas berempat juga ditebas hampir 10.000 kaki jauhnya oleh pedangnya, dan masing-masing dari mereka memiliki tidak kurang dari lusinan energi pedang di tubuh mereka. Setelah keempat orang itu berhenti, mereka semua sangat terkejut, karena mereka tidak menyangka bahwa mereka berempat bekerja sama untuk menyerang Sander Ye, tapi mereka juga dilukai oleh Sander Ye. Itu keterlaluan. Apakah orang ini benar-benar hanya berada di alam Shinto? Saat ini, salah satu lelaki tua itu berkata dengan nada yang serius, garis keturunannya tidak bisa dihapuskan. Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Yugas dan yang lainnya tiba-tiba sadar. Garis keturunan Sander Ye dibombardir oleh mereka berempat dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun patung garis keturunan itu hancur, kekuatan garis keturunan itu tidak terhapus. Tak terhapuskan. Bagaimana ini mungkin? Mereka berempat berada di ranah Kaitao, dan mereka berempat bergabung untuk menyerang, tapi mereka masih belum mampu memusnahkan kekuatan darahnya. Tuan Yugas menatap Sander Ye di kejauhan, dengan niat membunuh di matanya, kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Saat ini, dia merasakan sedikit ketakutan. 80% ilahi. Bertarung melawan 4 ranah Kaitao sendirian. Ini bukan lagi sekedar masalah jenius. Ini sesat. Dasar maniak. Pada saat ini, seorang ranah Kaitao tiba-tiba berkata, dia berada di akhir kekuatannya. Di kejauhan, tubuh Sander Ye sudah retak, tulangnya terlihat jelas, dan darah yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir dari tubuhnya. Jika bukan karena berkah fisik Maya Ao, momen itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya. Serangan gabungan dari 4 ranah Kaitao bukanlah sesuatu yang bisa dia dan Maya Ao tahan sekarang. Dia sekarang mengandalkan kekuatan garis keturunannya dan pedang Kingsuan untuk bertahan. Sander Ye tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya, dan pada saat ini, 4 ranah Kaitao di kejauhan sudah menghilang. Dalam sekejap, aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya datang langsung ke arahnya. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, panggil orang. Sander Ye berkata dengan lembut, Tuan Pagoda, pernahkah aku berjuang untuk hidupku? Pagoda kecil berkata dengan ngeri, jangan melakukan hal bodoh, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, 2 kekuatan garis keturunan yang menakutkan tiba-tiba muncul di tubuh Sander Ye. Dalam sekejap, patung sepanjang 1000 kaki perlahan mengembun dari belakangnya. Setengah merah darah, setengah ungu tua. Patung 2 garis keturunan memadat menjadi satu. Ketika kedua garis keturunan itu hendak memadat menjadi patung berdarah ganda, Sander Ye tiba-tiba meraung dengan wajah ganas. Tubuhnya yang sudah terfragmentasi langsung hancur, dan jiwanya menghilang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia mengumpulkan kekuatan 2 garis keturunan pada saat yang sama. Tapi, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung sekarang. Tapi saat ini, dia tidak memiliki kartu truf atau jalan keluar. Satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Meskipun patung garis keturunan ganda belum sepenuhnya terkondensasi, kekuatan mengerikan dari garis keturunan tersebut sudah menyebar dari langit dan bumi. Kekuatan kuat dari garis keturunan tersebut sudah secara paksa memblokir 4 ranah Kaitao yang ada. Mereka berempat merasa ngeri. Pada saat ini, Sander Ye menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengangkat pedang Kingsuan dan menebasnya. Di belakangnya, patung garis keturunan yang belum sepenuhnya terkondensasi menebas dengan pedang Kingsuan di kedua tangannya. Melihat pemandangan ini, mata Tuan Yugas dan 4 orang lainnya tiba-tiba menyusut, dan tanpa ragu-ragu, mereka berempat mundur pada saat yang bersamaan.
Bang! Ketika pedang ini jatuh, semua galaksi dan alam semesta yang terlihat dengan mata telanjang hancur, dan Tuan Yugas langsung dipotong-potong oleh pedang ini. Pada saat ini, setelah Sander Ye mengayunkan pedangnya, dia perlahan jatuh, dan jiwanya menghilang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tidak hanya itu, patung berdarah ganda di belakangnya hancur seketika setelah mengayunkan pedang, berubah menjadi kekuatan garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya yang bergetar. Sander Ye memandangi langit berbintang dan alam semesta yang mati, kesadarannya berangsur-angsur menghilang dan penglihatannya menjadi semakin kabur. Sander Ye berbisik, "Tuan Pagoda, mengejar langkah ayahku. Sungguh melelahkan." Setelah mengatakan itu, matanya perlahan tertutup, dan pedang King Xuan di tangannya perlahan turun. Pada saat ini, pedang King Xuan yang meluncur tiba-tiba berhenti, kemudian mulai sedikit bergetar. Pada saat yang sama, sebuah tangan memegang jiwa Sander Ye yang jatuh ke bawah. Tuan Yugas dan 4 orang lainnya berhenti. Mereka berempat menatap ke kejauhan, di mana seorang pria berkemeja putih dengan lembut memegang jiwa Sander Ye. Tuan Yugas menatap pria berkemeja putih, "Siapa kamu?" Pria berkemeja putih dengan lembut meluruskan kerah Sander Ye yang berantakan, lalu menatap Tuan Yugas dan tersenyum tipis, "Aku Mile Ye." Bersambung.